Biografi Imam Muslim. Pertumbuhan beliau. Nama, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kasyaz al-Kushairi an-Naisaburi. Kunyah beliau, Abdul Husain. Nasab beliau. Pertama Al-Kushairi. Merupakan nisbah kepada kabilah afiliasi beliau. Ada yang mengatakan bahwa Al-Kushairi merupakan orang Arab asli. Dan ada juga yang berpendapat bahwa nisbah kepada Kushair merupakan nisbah perwalian saja. Kedua An-Naisaburi merupakan nisbah yang ditujukan kepada negeri tempat beliau tinggal, yaitu Naisabur, satu kota besar yang terletak di daerah Khurasan. Tanggal lahir, para ulama tidak bisa memastikan tahun kelahiran beliau, sehingga sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 204 Hijriah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa kelahiran beliau pada tahun 206 Hijriah. Ciri-ciri beliau mempunyai perawakan yang tegap, berambut dan berjenggot putih, menjuntaikan ujung imamahnya di antara dua punggungnya. Aktivitas beliau dalam menimba ilmu. Sesungguhnya lingkungan tempat tumbuh Imam Muslim memberikan peluang yang sangat luas untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena Naisabur merupakan negeri hidup yang penuh dengan peninggalan ilmu dari pemilik syariat. Semua itu terjadi karena banyaknya orang-orang yang sibuk untuk memperoleh ilmu dan mentransfer ilmu. Maka besar kemungkinan bagi orang yang terlahir di lingkungan masyarakat seperti ini akan tumbuh dengan ilmu juga. Adanya kesempatan yang terpampang luas di hadapan Imam Muslim kecil untuk memetik dari buah-buah ilmu syariat tidak disia-siakannya. Maka dia mendengar hadis di negerinya tinggal pada tahun 218 Hijriah dari gurunya Yahya bin Yahya At-Tamimi, pada saat itu umurnya menginjak 14 tahun. Dan bisa juga orang tuanya serta keluarganya mempunyai andil dalam memotivasinya untuk menuntut ilmu. Para ulama telah menceritakan bahwa orang tuanya, Al-Hajjaj adalah dari kalangan masyayikh, yaitu termasuk dari kalangan orang yang memperhatikan ilmu dan berusaha untuk memperolehnya. Muslim mempunyai kesempatan untuk mengadakan perjalanan hajinya pada tahun 220 Hijriah. Pada saat keluar itu dia mendengar hadis dari beberapa ahli hadis, kemudian dia segera kembali ke negerinya Naisabur. Rihlah beliau. Rihlah dalam rangka menuntut hadis merupakan syiar ahlul hadis pada abad-abad pertama. Karena terpencarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negeri Islam yang sangat luas. Maka Imam Muslim pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini, dan beliau pun tidak ketinggalan dalam ambil bagian, karena dalam sejarah beliau tertulis rihlah ilmiahnya. Di antaranya, rihlah pertama, rihlah beliau untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 220 Hijriah, pada saat dia masih muda belia. Pada saat itu beliau berjumpa dengan syekhnya, Abdullah bin Maslamah al-Qanabi di Makkah. Dan mendengar hadis darinya, sebagaimana beliau juga mendengar hadis dari Ahmad bin Yunus dan beberapa ulama hadis yang lainnya ketika di tengah perjalanan di daerah Kufah. Kemudian kembali lagi ke negerinya dan tidak memperpanjang rihlahnya pada saat itu. Rihlah kedua ini begitu panjang dan lebih menjelajah ke negeri Islam lainnya. Rihlah ini dimulai sebelum tahun 230 Hijriah. Beliau berkeliling dan memperbanyak mendengar hadis, sehingga beliau mendengar dari banyak ahli hadis, dan mengantarkan beliau kepada derajat seorang imam dan kemajuan di bidang ilmu hadis. Beberapa negeri yang beliau masuki, di antaranya 1. Khurasan dan daerah sekitarnya. 2. Array. 3. Irak, beliau memasuki Kufah, Basrah dan Baghdad. 4. Hijaz, memasuki Makkah dan Madinah. 5. Asyam. 6. Mesir. Guru-guru beliau. Perjalanan ilmiah yang dilakukan Imam Muslim menyebabkan dirinya mempunyai banyak guru dari kalangan ahlul hadis. Al-Hafiz Az-Zahabi telah menghitung jumlah guru yang diambil riwayatnya oleh Imam Muslim dan dicantumkan di dalam kitab sahihnya, dan jumlah mereka mencapai 220 orang. Dan masih ada lagi selain mereka yang tidak dicantumkan di dalam kitab sahihnya.
Di antara guru-guru beliau yang paling mencolok adalah 1. Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, guru beliau yang paling tua. 2. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. 3. Al-Imam Ahmad bin Hambal. 4. Al-Imam Ishaq bin Rahawiyah Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Hafiz. 5. Yahya bin Ma'in, Imam Jarh wa Ta'dil. 6. Ishaq bin Mansur Al-Kausaj.